teman-teman sekalian, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita seringkali melihat orang-orang yang berhasil, yang sukses ya. Padahal mereka itu ya jarang kelihatan ke masjid atau jarang sholat lah, mungkin teman kantor, tapi kita tahu betul dia nggak pernah sholat. Ya, bahkan kita sering melihat juga kadang dia melakukan suatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya dia sering berbuat dosa, tapi justru hidupnya tuh bahagia, sukses, ya, berhasil, karirnya terus meningkat dan sebagainya. Sehingga kadang ini membuat kita iri ya. Kita yang rajin ngaji, rajin sholat ke masjid, tapi kok hidup kita susah, padahal kita udah berdoa kepada Allah, tapi Allah belum kasih. Sementara dia udah nggak ngaji, jarang sholat ke masjid, mungkin juga nggak sholat, tapi hidupnya makin sukses, makin berhasil. Nah teman-teman sekalian, kita nggak perlu merasa iri dan sebagainya, karena bisa jadi apa yang dialami oleh orang tersebut itu merupakan istidraj. Dalam bahasa agama disebut istidraj ya. Istidraj itu apa? Istidraj itu adalah suatu kondisi, sebenarnya itu suatu jebakan. Sepertinya itu kenikmatan, padahal itu merupakan awal dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu jebakan berupa keberhasilan, bisa jadi kelapangan rezeki, ya, padahal dia terus-menerus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya makin banyak, makin kaya dan sebagainya. Sering ninggalin sholat, sering enggak puasa ya. Ramadan enggak puasa Ramadan. Kita lihat betul dia kadang terang-terangan tidak puasa Ramadan. Tidak pernah merasa berdosa ketika melakukan maksiat kepada Allah. Kemudian jarang bersedekah misalnya. Merasa bangga, ujub, riya dan sebagainya, dan semua itu justru menjadikan mereka tuh makin berhasil, makin sukses ya, makin banyak duitnya, makin kaya, makin berhasil karirnya dan sebagainya. Jadi sudah maksiat gitu, hartanya makin banyak, makin hidupnya selalu senang, nggak pernah susah kehidupannya itu. Sementara kita ini kadang sering susahnya ya, udah sering ngaji, kita ngapalin Quran, ke masjid, rajin dan sebagainya, silaturahim, tapi hidup kita tidak seperti mereka yang senang-senang terus hidupnya, padahal mereka jarang ke masjid misalnya. Mereka dipuji-puji oleh banyak orang, nggak pernah sakit ya. Sementara kita ini yang rajin ibadah sering sakit ya, mereka justru malah nggak pernah sakit, sukses terus, makin berhasil, makin kaya, nggak pernah sakit, nggak pernah kena musibah. Kita ini udah susah hidupnya, rajin taat kepada Allah, malah sering kena musibah. Sementara mereka hidupnya aman-aman saja. Nah bisa jadi teman-teman sekalian, orang seperti ini tadi itu sedang diberikan istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istidraj itu merupakan suatu kondisi di mana Allah memberikan kenikmatan ya, seolah-olah itu kenikmatan, padahal itu sebenarnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hukuman itu tidak disadari oleh mereka. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, dan seterusnya sampai orang itu nggak sadar. Ya, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Qalam ya, ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nanti kami akan menghukum mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang mereka tidak tahu, tidak sadar. Semua yang Allah berikan itu pada dasarnya bukan kenikmatan dari Allah, tapi merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak perlu cemburu ya, enggak perlu silau dengan apa yang mereka capai, karena semua itu istidraj. Dari Ubah bin Amir radhiyallahu anhu ada sebuah riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallaha ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asih fa inna ma dzalika minhu istidraj." Apabila engkau melihat Allah memberikan kenikmatan dunia kepada seorang hamba, padahal hamba itu masih sering bermaksiat kepada Allah, maka pada hakikatnya itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat di surah Al-An'am, surah ke-6 ya, ayat 44, Allah juga berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum bahtatan fa idahum mublisun." Jadi ini ada orang sudah diingetin nih, kamu jangan gini, ayo sholat. Pokoknya diajak baik dan sebagainya, tapi mereka abai. Mereka cuek saja dengan peringatan-peringatan itu. Sehingga Allah tegaskan dalam ayat ini,
ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan. Nah, ini jelas ya. Jadi memang Allah sengaja buka pintu kesenangan, pintu keberhasilan buat mereka. Sehingga kata Allah, hatta idza farihu, sehingga ketika mereka sedang bergembira dengan apa yang telah mereka dapatkan, apa kata Allah? Akhadnahum baghtatan, maka kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, dengan tiba-tiba. Faidahum mublisun, dan mereka ketika itu terdiam berputus asa. Ini juga suatu kondisi yang ya seringkali membuat kita itu cemburu ya. Riwayat ini ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad nomor hadis 17349, juga oleh Imam Tabrani dalam Al-Kabir, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ini teman-teman sekalian, sehingga kita sekali lagi tidak perlu silau, tidak perlu cemburu, tidak perlu iri dengan orang-orang yang berhasil padahal mereka jarang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab masuk surga itu bukan karena kekayaan, bukan karena kemiskinan. Di mata Allah sama, orang kaya dengan orang miskin itu sama. Nah, dalam Al-Qur'an Allah jelaskan kepada kita bahwa yang menentukan seorang hamba dicintai oleh Allah itu bukan karena kekayaan ataupun kemiskinan. Ada contoh seorang nabi yang kaya raya, luar biasa, mungkin kita ingat ya, kita kenal nabinya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau ini luar biasa kaya, kerajaannya luar biasa, tidak ada yang menyamai kerajaannya. Kemudian bisa berbicara dengan hewan, bisa berbicara dengan jin, kemudian kendaraannya itu angin, tembaga itu lunak di tangan beliau dan sebagainya. Pokoknya luar biasa hebat lah ya. Ini Sulaiman. Oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Shad ya, surah ke-38, Allah berfirman dalam surah Shad ini ayat 30 kalau enggak salah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Saya ingin kita garis bawahi kalimat ni'mal 'abdu innahu awwab di akhir ayat 30 ini. Ya, Sulaiman itu adalah ni'mal abdu innahu awwab. Sulaiman sebaik-baik hamba karena dia sangat taat kepada Tuhannya. Ini contoh satu Nabi Sulaiman yang kaya raya. Sekarang kita ambil contoh yang lain lagi, masih dalam surah yang sama, surah Shad juga. Yaitu Nabi yang sepanjang hidupnya, hampir sepanjang hidupnya itu selalu susah, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit. Yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Ya, hidupnya susah terus, ya, sakitnya berkepanjangan, bertahun-tahun. Tapi Nabi Ayub yang sakit ini, yang kehidupannya miskin, susah, bahkan dikucilkan oleh kaumnya, Allah juga jelaskan bagaimana Nabi Ayub itu dengan kalimat yang sama sebagaimana tadi Allah jelaskan tentang Nabi Sulaiman. Itu kita bisa baca dalam surah Shad, surah yang sama ayat 44. Inna wajadnahu sabiro. Sesungguhnya kami mendapati Ayub itu sabiro, hamba yang sabar. Kenapa? Ni'mal abdu innahu awwab. Dialah sebaik-baik hamba, ya, sesungguhnya dia sangat taat kepada Tuhannya. Jadi kalimatnya sama, ni'mal abdu innahu awwab. Kalau tadi di ayat 30 ni'mal abdu innahu awwab itu menceritakan tentang Sulaiman. Kemudian di ayat 44 ni'mal abdu innahu awwab menceritakan tentang Nabi Ayub alaihissalam. Sehingga bagi kita jelas ya, yang menjadikan tolok ukur kita di sisi Allah bukan kekayaan, bukan kemiskinan. Sehingga kita nggak perlu silau, nggak perlu cemburu, nggak perlu iri apabila ada orang yang berhasil. Ya, apalagi tadi sudah kita jelaskan ya, kalau ternyata mereka istidraj, kita justru bersyukur ketika kita dijauhkan oleh Allah dari istidraj ini. Ya, karena istidraj itu hukuman atau azab dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seseorang yang bermaksiat kepada Allah tanpa dia sadari. Nah, ini teman-teman sekalian, mudah-mudahan dengan memahami istidraj ini kita bisa sedikit, ya bukan sedikit lagi ya, kita bisa lebih rela dengan takdir Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita nggak perlu lagi merasa iri, merasa cemburu, merasa ya apa ya, dia enak ya, jarang ke masjid, tapi kok sukses, kita rajin ngaji, rajin ke masjid, tapi kok masih susah. Nggak ada lagi kata-kata begitu, karena semua itu sudah Allah atur semuanya ya. Insya Allah, Allah selalu berikan yang terbaik. Mudah-mudahan bisa menjadikan kita memahami semua ini ya, sehingga kehidupan kita semakin tenang. Kita jalani hidup ini bahwa kita yakin takdir Allah adalah yang terbaik buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.